Jumat pada tanggal 15 Maret 2024 ini. Harusnya saya masuk pagi, cuma gara-gara apa ya, saya dapat info dan saya buka di si akses itu kalau ada informasi tentang switch over stasiun Tambun, sehingga saya minta dispensasi untuk masuk siang karena saya nggak mau telat masuk kerja. Ini gila, ini jam segini baru ada KRL ke Cikarang, saya nunggunya udah setengah jam lebih, ini nggak datang-datang. Ya, kita lanjutkan lagi untuk cerita atau kejadian pada hari Jumat ini yang stasiun berikutnya Bekasi Timur, next station Bekasi Timur. Yang mana saya benar-benar tidak tahu dan minim informasi bahwasanya Kamis menghadap Jumat ini stasiun Tambun itu ternyata ada switch over jalur 3 dan 4 yang baru. Dan lihatlah, ini penumpang masih pada menumpuk. Mereka juga nunggu komuter lainnya lama ini. Sebenarnya pelaksanaan switch over ini bagi saya nggak ada masalah. Justru ini bagus karena itu Argo Cirebon aja baru lewat itu 828, ini harusnya 830 udah berangkat dari Gambir. Ini juga mengalami keterlambatan cukup parah. Oh ya, harusnya kalau mau switch over itu jangan mengambil hari kerja seperti Kamis menghadap Jumat ya. Harusnya itu Jumat menghadap Sabtu atau Sabtu menghadap Minggu, karena jangan sampai para pengguna komuter lain atau kereta jarak jauh itu yang melakukan perjalanan pada hari kerja ini mengalami keterlambatan karena pelaksanaan SO ini ya. Karena jujur ini saya sebenarnya agak sedikit kecewa, tapi ini demi kebaikan. Daripada nanti nggak kelar-kelar, ya udahlah diambil keputusan SO, cuma waktunya ini yang agak keliru ini. Kita nanti akan ke arah Cibitung dulu. Kereta Anda akan tiba di stasiun Tambun. Nanti baru kita berhenti di Tambun. In a few minutes, we will arrive at Tambun Station. Mas, Mbak, turun. Perhatikan kembali barang bawaan Anda, jangan sampai tertinggal. Hati-hati maka perhatikan celah peron dengan kereta. Ini tas start nih. Tambun, pintu yang dibuka. Ini adalah kereta api apa ini? Pandalungan baru lewat. Wah. 836 Pandalungan baru melintas. Pintu kanan akan dibuka stasiun Tambun. Wow. Ya, sebenarnya untuk di jalur nomor peron 34 itu untuk penumpukan penumpangnya udah mulai berangsur terurai. Cuma untuk keterlambatan kereta-kereta yang datang dari arah timur ini masih belum terurai, jadi masih dalam proses. Kita lihat titik di jalur lama itu yang diputus tuh di sebelah mana. Kaget tadi saya, Pandalungan baru lewat Tambun jam 8:30. Ini efek domino karena di Semarang banjir, terus kena switch over di Tambun, makanya keterlambatannya semakin parah. Periksa teliti kembali tiket serta barang bawaan Anda, pastikan tidak ada yang Semoga nanti tertinggal. di siang sampai sore dan malam dengan kereta utamakan selalu batas keselamatan kecepatan diri bisa Anda. meningkat. Stasiun Tambun, kereta disiapkan masuk di jalur 4, pintu akan dibuka pintu sebelah kiri dari arah lajunya kereta. Stasiun Tambun, pintu akan dibuka pintu sebelah kiri dari arah lajunya kereta. Kami menghimbau kepada para pelanggan komuter lain bagi Anda yang berada dekat-dekat pintu untuk selalu memberikan jalan kepada pelanggan komuter lain yang akan turun dan naik terlebih dahulu, serta kami menghimbau kepada para pelanggan komuter lain untuk tidak bersandar di pintu-pintu otomatis. Pintu akan dibuka pintu sebelah kiri dari arah lajunya kereta. Stasiun Tambun. Itu sebenarnya ada kepanjangannya sih. Ini apa ini?
Toko Dharma Wangsa. Hati-hati melangkah, perhatikan celah peron. Tambun Station. Watch your step and please mind the platform gap. Ya, bakal chaos ini. Stasiun Tambun, hati-hati pintu sebelah kiri akan dibuka. Station left door will be open. Hati-hati pintu sebelah kiri akan dibuka. Stasiun Tambun. Turun dulu deh. Kita sudah di sisi barat dari peron 3 dan 4, yang mana jalur 3 dan 4 yang baru sudah dipergunakan, dan jalur 3-4 yang lama sudah diputus. Ini saya baru pertama kali nyepot di ujung barat. Kalau dipikir-pikir, andai kata jalur hulu itu nanti lurusnya di jalur 3 yang baru, ini malah bagus loh. Jadi nanti langsung jalur 3-nya nggak 80 km per jam. Cuma ya nggak tahu sih. Ternyata layoutnya berkehendak yang lain. Jadi untuk layout stasiun Tambun yang sekarang, sepur lurus ke arah timur di jalur 2. Tidak ada perubahan ya untuk hari ini, dan sepur lurus ke arah barat di jalur nomor 4. SF10. Sendal saya putus pula. Aduh. Agak lain. Saya lihat ini di jalur 3. Tadi jam pagi udah ada yang dipakai, cuma tadi karena masuknya jalur 4. Wah, ini PR berikutnya harus beli sendal ini. Sendal aku putus. Tadi karena saya lari-larian sih di Cibitung ya. Aduh, terbeli sendalnya di stasiun Bekasi. Ini dia titik yang diputus. Tadi di sisi timur kita sudah lihat ketika saya naik KRL ke arah Cibitung, dan di titik SO sisi barat ini titiknya. Dan setelah switchover ini selesai, nanti jalur yang lama itu akan harusnya dibongkar dulu. Terus bancik-bancik yang ada di sana nanti juga harus dilepas, sehingga nanti untuk mempermudah pengerjaan double track Bekasi Cikarang. Ya, tadi di titik di sisi barat ada 2 titik, yaitu pembongkaran wesel lama jalur 3-4 existing, dan ini tadi ya, titik yang kedua adalah di situ, di antara jalur 3 lama dengan 4 baru, dan satu titik yang terakhir di sisi timur. Ini dia untuk di jalur 4 kembali masuk komuter lain. Aja, program listrik di bulan berkah dari PLN ini berlaku cuma sampai tanggal 5 April 2024 hanya di aplikasi PLN Mobile. Download sekarang. PLN Mobile, semua makin mudah. Kita lihat saat berangkat dari jalur 4 ini, pembatasan kecepatannya sampai di titik mana. Yang penting udah kelar lah update di Tambun ini. Nanti di kesempatan berikutnya kita akan update kembali untuk pasca switchover itu, adakah pembongkaran di jalur lama dan pembongkaran bancik-banciknya. Itu harus saya datangin kembali. Nah,
Ini berangkat dari jalur 2, masih pelan-pelan sekali, hanya 20 km per jam. Semoga di siang sore malamnya sudah bisa meningkat di angka 40 paling enggak ya. Nah, ini lucunya adalah komuter lain yang di belakangnya yang tadi saya naikin pertama kali itu, ini SF12 dan ini nggak pepes, tapi kalau yang di perjalanan sebelumnya tadi SF10 itu malah pepes. Angsurannya tetap tiap bulan meski harga emasnya naik. Tenor mulai dari 3 bulan sampai 36 bulan. Bisa lebih mapan bersama Pegadaian. Ya, sudah mulai berangkat dan kecepatan ditingkatkan. Jadi taspatnya itu berakhir di pas di jembatan tadi. Sepertinya ini Argo Dwi Pangga. Iya kan, bener. Baru aja berangkat Pektim udah ketahan sinyal lagi nih. Kita akan berpapasan dengan satu kereta api. Oh, ini Kuto Jaya Utara.